Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Ika Astriani. Apa kabar semuanya? Islam. Saya akan membahas tentang Islam. Siapa bilang Islam tidak boleh berpolitik? Justru itu Islam harus berpolitik. Kenapa demikian? Pertama, apa kalian sudah lupa bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad SAW dan para penguasa-penguasa Islam sebelumnya? Tentunya itu dengan politik, sayangnya. Kenapa harus terjun ke parlemen, dunia politik? Agar undang-undang tidak sembarangan dibuat. Kalian tahu? Kalian paham? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadikan dunia ini sudah menciptakan aturan-aturan yang ada, gitu ya. Dari mulai Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil, dan yang terakhir disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana Al-Quran itu sangat terjaga. Kenapa saya bilang terjaga? Di mana kitab-kitab sebelumnya boleh dirubah-rubah dan lain sebagainya, lalu dijadikanlah kesalahpahaman. Padahal Tuhan itu esa, dan arti esa sendiri itu satu, tunggal, ya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tapi kalian tahu sendiri, pemegang Injil, padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah seperti itu. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegur Nabi Isa, apakah kamu minta disembah wahai Isa? Dan Nabi Isa mengatakan tidak. Nanti Nabi Isa akan turun lagi untuk menghancurkan salib-salib yang ada di seluruh dunia. Al-Masih ada dua, sebutan Al-Masih untuk Dajjal dan juga untuk Isa. Al-Masih artinya adalah penjelajah, karena kedua yang bergelar Al-Masih akan menjelajahi dunia ini, saling berebut, ya. Dan yang hanya bisa membunuh Dajjal Allah takdirkan adalah Nabi Isa Al-Masih. Tentu saja politik itu sangat penting dan perlu. Yang tujuan pertama agar kita kembali kepada akidah kita, diajarkan mana yang benar, mana yang hak, sesuai dengan ajaran kita, sesuai pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu kan? Bukan dibuat-buat, bukan dengan secara logika maupun pikiran, tidak. Allah itu sudah lengkap di sana. Jadi yang mempunyai seperti itu, jika Allah berkenan, bismillah, semoga Allah nanti semuanya yang akan membantu. Makanya wajib kita menyebarkannya. Dan yang kedua, kalian lihat bagaimana negara yang mayoritas, yang dominan Islam, maka semua agama yang ada di dalamnya itu akan aman, tentram dan sentosa. Tidak ada istilahnya itu, tidak ada penganiayaan dan lain sebagainya. Dan coba dicek lagi bagaimana di negara-negara yang sangat minim yang namanya Islam, minim sekali Islamnya, bagaimana mereka ditindas, mereka tertindas. Apa kita harus diam? Apakah itu hanya sebagai tontonan? Mereka ditindas oleh kaum yang bukan non-muslim. Apa kalian hanya diam saja? Masih ingat kan di Cina, di Eropa bagian sana, dan beberapa negara lainnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi maka bijaklah dalam memilih, dan ingat bahwa politik itu sangat penting, apalagi dalam Islam, ya. Jangan hubungkan sesuatu yang jelek-jelek itu adalah jangan, orang politik itu adalah koruptor dan lain sebagainya. Itu oknumnya, ya. Maka dari itu pilihlah oknum yang tepat. Agar kenapa? Agar tercapai yang namanya kesejahteraan bersama sesuai dengan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.